Momen perempuan penjual sate yang berjualan di kawasan Jalan Malioboro mengamuk hingga berguling-guling di pedestrian saat adanya razia kawasan Malioboro oleh petugas Satpol PP Kota Yogyakarta viral di media sosial. Pihak Satpol PP Kota Yogyakarta membenarkan kejadian tersebut terjadi pada Selasa malam. Pedagang tersebut histeris diduga karena kerap terjaring penertiban PKL di kawasan Malioboro. Selain itu, saat pelaksanaan operasi, pedagang tersebut bermaksud lari menghindari petugas, namun terpeleset dan dagangannya ikut terjatuh berhamburan. Yang bersangkutan lari dan menumpahkan barang dagangannya dan kemudian dia gulung-gulung di jalan karena mungkin emosi dengan tumpahnya barangnya atau hal yang lain saya kurang tahu. Satpol PP Kota Yogyakarta menegaskan penertiban PKL Malioboro sesuai Perda Kota Yogyakarta dan dilakukan dengan pendekatan persuasif dan juga humanis. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Kena orang, baranya. Aksi pasangan suami istri satu ini sangat miris. Keduanya berkendara tanpa helm di kawasan Palmerah, Jakarta Barat sambil membawa bayi. Ironisnya lagi, suami istri yang berboncengan ini sama-sama merokok di tengah perjalanan. Abu rokok berhamburan dan mengenai bayi mereka. Saat ditegur pengendara lain, kedua pasutri malah marah tidak terima. Pelaku turun dari motornya dan langsung memukul pengendara yang menegurnya. Pelaku pun mengamuk dan mengaku sebagai akamsi alias anak kampung sini. Kedua pengendara terlibat cekcok hingga akhirnya dilerai warga di sekitar kejadian. Peristiwa yang terekam dalam video amatir warga ini viral di media sosial. Usai kejadian, korban melaporkan penganiayaan tersebut ke Polsek Palmerah, Jakarta Barat. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Penyebab kematian selebgram Lula Lava hingga kini masih terus diselidiki Polres Metro Jakarta Selatan. Penyelidikan dimulai dengan merangkai peristiwa penemuan jenazah, pengolahan barang bukti, pemeriksaan saksi hingga olah tempat kejadian perkara. Tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sejauh ini sudah memeriksa 10 orang saksi termasuk kekasih almarhumah Reza Arab dan berencana akan meminta keterangan pihak keluarga. Tak hanya saksi dari orang dekat almarhumah, polisi juga telah memeriksa tim dokter dari Rumah Sakit Fatmawati yang melakukan visum luar terhadap jenazah, serta seorang dokter yang mengeluarkan surat kematian. Pihak Rumah Sakit Pondok Indah juga turut dimintai keterangan untuk mengetahui riwayat medis Lula Lava. Hingga kini, petugas masih menunggu hasil pengolahan barang bukti yang sedang diuji di Pusat Laboratorium Forensik. Pemeriksaan saksi-saksi sudah dilakukan pemeriksaan 10 saksi, mulai dari orang yang menemukan pertama, ART dan supir, termasuk ada 2 dari teknisi pihak apartemen, termasuk sudah melakukan pemanggilan terhadap kekasih almarhum, termasuk dengan personal asisten, dan rencana tindak lanjut proses pemeriksaan keluarga dari almarhum. Sebelumnya, jasad selebgram Lula Lava ditemukan di dalam kamar sebuah apartemen yang ditempatinya di kawasan Jakarta Selatan tanggal 23 Januari lalu. Aparat kepolisian memastikan penyelidikan penyebab kematian selebgram dilakukan secara transparan dan hasil penyelidikan akan disampaikan secara komprehensif dengan menghadirkan pihak-pihak terkait. Dari Jakarta, Denny Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Semua udah tahu. Semoga udah kirim doanya juga buat Lula. Isak tangis keluarga tak terbendung saat jenazah selebgram Lula Lava dimakamkan di Pemakaman Umum Rawat Rate, Jakarta Timur.
termasuk musisi sekaligus YouTuber Reza Arab yang tak kuasa menahan tangis. Sementara tangis ibu Lula Lava pecah saat jenazah masuk ke liang lahat. Ia tak kuasa menahan tangis melihat jasad putrinya dikuburkan. Datang semua, ya semoga kita kirim doanya juga buat Lula. Doain ya, terkait Enggak, Lula nggak pernah cerita apa-apa mengenai sakitnya. Dia juga nggak pernah cerita. Saya tahu dari orang terdekatnya, dia pembantu asisten. Nggak ada. Selebgram Lula Lava ditemukan meninggal dunia di sebuah apartemen di kawasan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Dalam sebuah foto yang beredar memperlihatkan selebgram Lula Lava ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Polisi terus menyelidiki kasus kematian selebgram Lula Lava yang ditemukan tidak bernyawa di kamar apartemennya pada Jumat 24 Januari 2026. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi mengungkap sejumlah fakta terkait kematian kekasih musisi Reza Arab itu. Saat olah tempat kejadian perkara pada Jumat 23 Januari di apartemen Lula, polisi menemukan sejumlah obat-obatan serta surat rawat jalan dari rumah sakit. Asisten rumah tangga Lula menyebut Lula sempat berobat pada malam hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Polisi menyebut tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan dalam tubuh Lula saat ditemukan meninggal di atas tempat tidur di kamar apartemennya. Polisi juga mengungkap Lula baru saja menjalani tindakan medis berupa operasi bantu ginjal serta memiliki riwayat asam lambung akut. Asisten rumah tangga Lula mengaku mendengar erangan kesakitan dari dalam kamar Lula dini hari sebelum ditemukan meninggal. Polisi menduga musisi Reza Arab berada di apartemen saat kekasihnya itu meninggal dunia. Polisi memeriksa barang bukti yang diamankan dari apartemen Lula termasuk tabung gas Webheng atau gas tertawa. Kita sudah evaluasi itu whipping. Whipping ini termasuk kita akan arahkan ada dua. Karena dia memberikan efek euforia, efek ketergantungan, minimal ketergantungan psikologis ya. Whipping itu kan kandungannya adalah nitric oxide, N2O. N2O ini memberikan efek bisa rileks dan seterusnya. Tapi dampaknya dalam fase kualitas dan kapasitas tertentu dalam sistem darah kita, dia menimbulkan ketergantungan. Dan dampaknya, walaupun masih dievaluasi sekarang, tapi saya kira salah satu influencer yang meninggal itu salah satunya faktor itu. Karena pada saat nitrit oksigennya menurun, oksigennya terkoneksinya berkurang, terjadi iskemia. Iskemia itu orang akan merasa kesakitan. Dan akibat dari rasa sakit dan nyeri itu, ujung-ujungnya kan bisa meninggal. Jadi Badan POM punya atensi besar terhadap nitric oxide, termasuk whipping. Bantuan untuk Sudrajat, pedagang es kue gabus asal Bojonggede, Kabupaten Bogor, tak juga berhenti. Terbaru influencer atau selebgram asal Malaysia, Aisyar Khalid, memberikan hadiah umroh kepada Sudrajat. Aisyar bersimpati kepada Sudrajat dan mendatangi rumahnya di Bojonggede. Sudrajat pun tak bisa menahan haru bersama istrinya usai diberikan hadiah umroh oleh Aisyar Khalid. Sudrajat bersama istri rencananya akan berangkat umroh pada 6 Februari 2026. Di saat bersamaan, Aisyar Khalid juga memberikan bantuan uang tunai kepada Sudrajat.
Gelombang simpati dan dukungan mengalir bagi Sudrajat, pedagang es kue gabus di Kemayoran yang viral karena diintimidasi dan dituduh menjual es berbahan spons. Setelah polisi memastikan bahwa dagangan Sudrajat aman dikonsumsi, berbagai pihak turun tangan membantu pemulihan ekonomi dan mental Sudrajat. Ya mudah-mudahan manfaat bisa buat jualan sama mana ya, ini buat nambah modal ya. Kapolres Metro Depok mendatangi langsung kediaman Sudrajat di Bojonggede untuk berikan dukungan moral dan bantuan langsung berupa sepeda motor serta modal usaha. Hari ini kami hadir di sini untuk bisa sedikit memberikan bantuan kepada beliau. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat untuk usaha beliau. Apa aja itu, Pak? Motor dengan sedikit modal usaha untuk beliau. Ya, terima kasih. Pak, udah koordinasi belum kan dengan dari Kemayoran? Apakah udah ada koordinasi mengenai kasus Bapak ini? Tadi seperti saya sampaikan, kapasitas kami di sini, beliau sebagai warga kami di wilayah hukum Polres Metro Depok. Kalau untuk yang lain-lain, itu nanti dari Polres Jakarta Pusat. Ya. Takutnya saya mau 3 kali 4 kali takut digebuk, pakai kayu, pakai apa itu. Kata saya mati konyol. Enggak, kan udah ada anunya. Iya, takutnya diincar sama Kemayoran. Enggak. Ini bos lu bikin bahan dari mana? Dari kue. Ada busanya nggak? Nggak ada, disiram. Jauhan nggak ini? Nggak, berapa lama bosmu bikin? Sebelumnya Sudrajat dituduh menjual es berbahan spons dan digerebek anggota Babin Kamtipnas dan Babinsa di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Kapolsek Kemayoran membantah anggotanya melakukan tindakan kekerasan dan hanya menangani aduan masyarakat dari call center. Padahal setelah diselidiki tim keamanan pangan Dokpol Polda Metro Jaya, es yang dijual Sudrajat tidak mengandung bahan-bahan berbahaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga perumahan Geria Asri Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dikejutkan dengan penemuan jasad wanita di sebuah danau. Jasad kemudian diketahui merupakan Siti Nurjana, 44 tahun yang dilaporkan hilang terbawa arus akibat banjir. Menurut kerabat, korban meninggalkan rumah saat banjir tanpa sepengetahuan keluarga. Saat hendak dicari, korban tidak ditemukan hingga akhirnya dilaporkan hilang. Setelah mendapat laporan dari petugas, kepolisian bersama tim SAR gabungan melakukan pencarian. Korban pun berhasil ditemukan tim SAR di sebuah danau yang tidak jauh dari rumah korban. SMA lagi daring, nah, terus bapaknya lagi jemput orang yang kerja ke Tambun. Nah di situ berdua sama anak yang perempuan. Nah diajak masuk ke dalam, ibunya marah-marah. Terus akhirnya yang anaknya itu masuk dalam. Pas keluar lagi ibunya udah nggak ada. Oleh petugas tim SAR, jasad korban kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah duka. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan. Korban ke Timbun nih, minta bantuan. Seorang warga tertimbun longsoran tebing penahan tanah atau TPT setinggi 2 meter di Kampung Jeroku Takaum, Kelurahan Bondongan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Petugas BPBD dibantu warga pun berjibaku berusaha mengevakuasi korban dari timbunan longsor. Evakuasi pun baru berhasil dilakukan usai 1 jam. Meski korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Peristiwa longsor sendiri terjadi setelah kawasan Bogor diguyur hujan deras pada Kamis sore hari. Hobinya TPT ya, TPT amruk. Kira-kira tadi jam 6
20-an lah. Sudah adzan maghrib, jam segituan. Tingginya kira-kira 2 meteran lah, 1,5 meter antara 2 meter gitu. Jadi nggak terlalu tinggi, cuman TPT-nya dari batu gitu ya, ininya nimpa ada korban namanya Ibu Mimin. Atas peristiwa ini, Pemkot Bogor pun menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada di tengah kondisi cuaca ekstrim. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Bantuan. Tarikan saya. Tarinya jam jam. Beginilah kondisi ruas Jalan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara yang masih terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 20 hingga 50 cm pada Kamis malam. Genangan air merendam akses jalan dan tempat usaha, serta menyebabkan sejumlah pengendara motor mengalami mati mesin saat melintasi banjir. Tak hanya itu, air juga masuk ke dalam rumah warga sehingga aktivitas warga yang ingin keluar masuk kawasan tersebut menjadi terganggu. Menurut warga, banjir yang terjadi sejak pagi hari ini dipicu oleh meluapnya aliran Kali Cagak serta hujan dengan intensitas tinggi. Akibatnya sekitar 3 rukun warga di kawasan Kapuk Muara yang terdampak banjir. Diketahui banjir di kawasan ini telah terjadi 3 kali dalam 2 pekan terakhir. Warga pun berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk mengatasi banjir yang terus berulang. Dari Jakarta, Rizky Pahluvi, iNews melaporkan. Banjir menggenangi ribuan warga di 6 kecamatan di Subang, Jawa Barat. Kondisi terparah terjadi di Pamanukan dengan ketinggian mencapai 70 cm. Akibat banjir, sebagian warga mengungsi di bawah flyover Pamanukan. Mereka harus menahan dingin udara malam karena tempat terbuka dan hanya beralaskan tikar setiap malam. Udah 4 hari. 4 hari ya? Iya. Tadi sempat surut ya? Surut, pulang. Jadi kesini lagi. Udah bersih-bersih tadi? Udah bersih. Naik lagi ya? Naik lagi. Katanya di Salam Dharma mau dibedahi katanya Pak. Di Karawang, kondisi banjir semakin parah setelah Sungai Citarum dan Sungai Cibeet kembali meluap. Data sementara dari BPBD menyebutkan sedikitnya 10 kecamatan dari 20 desa kembali terendam banjir. Sebagian warga memilih bertahan di emperan warung pinggir jalan serta tempat-tempat yang dianggap lebih aman dari genangan air. Selama 2 pekan terakhir, mereka telah 3 kali mengalami banjir dan 3 kali pula harus mengungsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Mesin pompa penyedot banjir meledak dan terbakar di rumah pompa Kalimati, Kota Bekasi, Jawa Barat. Api kemudian membakar ruang mesin hingga hangus. Peristiwa itu terjadi saat Wali Kota Bekasi, Tri Adianto Cahyono, meninjau rumah pompa tersebut. Api nyaris menyambar kendaraan Wali Kota yang terparkir. Diduga mesin pompa itu kelebihan beban karena sudah beberapa hari terus menyala.
Akibat kejadian itu, 1 dari 3 mesin pompa mengalami kerusakan dan harus diperbaiki. Untuk sementara, Pemkot Bekasi menambah pompa portable untuk memaksimalkan proses penyedotan air. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Anyus melaporkan. Banjir hingga kini masih membayangi warga Jakarta. Berdasarkan data terbaru BPBD tahun 2006, sejumlah wilayah tercatat sebagai daerah rawan banjir dan patut diwaspadai. Di Jakarta Barat, luapan Kali Angke dan Pesanggerahan mengancam kawasan Rawabuaya serta Kedaung Kali Angke. Tak jauh berbeda, Kampung Melayu dan Bidara Cina di Jakarta Timur tetap menjadi zona merah utama akibat air kiriman dari hulu. Sementara di pusat kota, masalah drainase masih mengintai kawasan Karetengsin dan Petamburan. Jakarta Selatan menjadi wilayah paling rawan, terutama di Kelurahan Rawajati dan Pejaten Timur. Luapan Kali Ciliwung jadi penyebab utama wilayah ini tergenang. Bergeser ke utara, pola ancaman berubah. Bukan lagi hanya air kiriman, namun banjirop menjadi ancaman nyata di Pluit hingga Marunda. Sebagai upaya antisipasi, warga dihimbau agar selalu memantau posisi tinggi permukaan air melalui aplikasi Jaki dan menyiapkan tas siaga bencana. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiagakan ratusan pompa air untuk mempercepat surutnya genangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Yang itu di belakang bapak kat lagi ya, jangan terlalu banyak lagi. Maka dengan demikian saya sudah memutuskan untuk PJJ maupun orang mau work from home itu sampai dengan 1 Februari. Dan kemudian yang juga penting adalah karena curah hujannya ini masih panjang dan juga harus dilakukan OMC, saya sudah memberikan persetujuan kalau diperlukan untuk OMC. Karena kemungkinan curah hujannya masih tinggi termasuk hari ini.